Kemarin Sabtu ada kegiatan di sekolah kah? Atau tidak, Nelva? Ada Pak ekskul. Oh, ekskul, sudah mulai ekskul lagi ya. Iya. Sama pramuka ya? Iya, Oh, pramuka dulu baru ekskul. iya. Pramuka dulu baru ekskul. Ya. Oke, kalau sudah siap kita akan mulai. Kita belajar Tuhan sejenak di kesempatan minggu kali ini. Siap ya, kita bersatu hati dalam doa. Saya akan berdoa untuk membuka pertemuan ini. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur oleh karena kebaikan dan kemurahan-Mu. Kami boleh ada Tuhan di kesempatan minggu siang ini. Kami melalui ponsel yang sederhana melalui Zoom ini. Memberkati dari awal pertengahan sampai selesai. Juga untuk sarana yang kami gunakan, semuanya aman Tuhan, sinyal dan jaringan tidak ada masalah dan kendala. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, oke. Hari ini kita masuk di poin yang ke berapa ini? Satu. Yang keenam dari buah roh yaitu kebaikan. Ya, jadi sekali lagi mengenai buah roh kita belajar satu persatu tentang poin-poin dari buah roh. Dan kali ini kita masuk di dalam poin yang berupa kebaikan. Saya bacakan dasar firman Tuhan Galatia 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Kebaikan. Setiap kita tentu ingin mengalami hal yang baik dan ingin berbuat baik pada orang lain. Kebaikan itu apa? Kebaikan di sini saya sampaikan sebagai suatu sifat yang membuat orang lain merasa nyaman, senang, dan tidak mengecewakan. Sifat yang orang lain membuat merasa nyaman, senang, dan tidak mengecewakan. Itu adalah kebaikan. Orang suka berteman, bergaul, akrab, dan bahkan berjodoh dengan orang yang baik. Kadang-kadang kalau kita punya teman, terus tanya, bagaimana sifat temanmu itu? Misalkan orang tua bertanya, mama bertanya, bagaimana temanmu yang sehari-hari sama kamu? Kita tidak bisa menggambarkan, selain ngomong, oh dia baik. Terus kita punya teman yang akrab dengan kita, oh dia baik. Pokoknya baik. Bahkan kalau punya pasangan nanti punya jodoh, kadang-kadang kita juga tidak bisa menjelaskan. Kita mesti ngomong, sifatnya baik pokoknya. Jadi kebaikan itu adalah hal yang dirindukan oleh banyak orang. Seringkali kita tidak bisa menggambarkan secara jelas, tapi tahu pokoknya orang itu baik. Kita tahu bahwa, oh dia itu baik. Punya pasangan, punya teman, punya sahabat, dia baik. Itu yang selalu kita sering sampaikan. Jadi kebaikan itu apa? Karena kita merasa nyaman berteman dengan orang itu. Kebaikan itu apa? Kita senang bergaul dengan orang itu. Kebaikan itu apa? Kita tidak mengecewakan bergaul dengan teman itu. Sekarang kita belajar kebenaran tentang kebaikan. Bahwa yang pertama, Bapa di surga juga merupakan figur Bapa yang baik. Dia adalah Bapa yang baik bagi kita. Kebenaran firman Tuhannya, minta tolong Nelva baca di 1 Tawarikh 16 ayat 34. 1 Tawarikh 16 ayat 34. Janjian lama. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Iya, dia adalah Bapa yang baik. Oleh karena itu ada nyanyian yang sering diucapkan oleh umat Tuhan saat menyanyikan pujian di bait suci. Jadi di bait suci itu ada petugas-petugas yang memimpin pujian bergantian. Sama seperti kalau sekarang ini ada istilahnya worship leader. Dulu juga ada yang bergantian, pagi, siang, malam. Ada Bani Asaf, Bani Heman, Bani Yedutun. Dan mereka memimpin pujian lagunya sama.
Lagu yang diucapkan seringkali ada lagu yang sama. Apa? Yaitu berkata bahwa bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Nah ini kan kalau dilihat di ayatnya itu kan ada ayat yang menjorok ke belakang, masuk ke dalam. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya itu menandakan bahwa berbalas-balasan, bersautan. Pemimpin pujiannya, imamnya berkata, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Lalu umat Tuhan menyahut dengan berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia. Nyanyian ini diucapkan secara berbalas-balasan antara imam dan umat Tuhan. Pernyataan ini merupakan ungkapan syukur bahwa Tuhan melakukan perbuatan baik dalam segala situasi dan segala peristiwa. Mereka mengatakan Tuhan itu baik karena mengingat ketika bangsa Israel berjalan melewati lautan yang luas, laut terbelah, tiba-tiba laut itu terbelah. Mereka mengalahkan bangsa Amalek, padahal mereka ini tidak pandai berperang. Lalu memasuki tanah Kanaan dengan merobohkan tembok Yeriko dan sebagainya. Hanya orang yang pernah merasakan kebaikan Tuhan yang bisa mengucap syukur. Saya percaya kita semua pernah mengalami kebaikan Tuhan. Sebab dia adalah Bapa yang baik. Tuhan yang begitu baik bagi kita. Sehingga kita bisa berucap syukur kepada Tuhan dan berkata, Tuhan Yesus itu. Jadi kebenaran tentang kebaikan yaitu bahwa Bapa di sorga juga seorang Bapa yang. Kemudian, poin yang kedua, yang kita mengerti, pahami tentang kebaikan, Tuhan mau perbuatan baik kita ini diketahui oleh orang lain. Silakan Niko baca Matius 5 ayat 16. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Ya, firman Tuhan mengajarkan supaya mereka, yaitu orang lain, melihat perbuatanmu yang baik. Tuhan mau ketika kita berbuat baik diketahui atau dilihat orang lain. Bukan untuk kesombongan, namun dan ini kita lakukan supaya orang lain memuliakan nama Tuhan. Orang lain mengerti bahwa kita ini adalah pengikut-pengikut Kristus. Ketika orang tahu bahwa kita sebagai pengikut Kristus mau berbuat baik, orang akan melihat bahwa, oh orang Kristen itu tidak mudah tersinggung. Orang Kristen itu tidak mudah membalas kalau disakiti. Orang Kristen itu suka memberi. Akhirnya akan terpancar kebaikan-kebaikan dari kehidupan kita. Bahkan yang terkenal di orang-orang yang bukan Kristen bahwa orang Kristen kalau ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Suka memberi. Karena apa? Memiliki dasar kasih sehingga tidak mudah marah dan sebagainya. Tuhan mau perbuatan baik kita ini diketahui oleh orang lain. Jangan takut untuk berbuat baik, sebab kita diutus untuk berbuat baik pada banyak orang tanpa membedakan latar belakang. Apakah orang yang ada di depan kita adalah beda agama, beda suku, fisiknya lengkap atau tidak lengkap, kita berbuat baik pada semua orang. Jadi firman Tuhan, kebenaran tentang kebaikan, Tuhan mau perbuatan baik kita diketahui oleh orang lain. Yang kedua, dan kebenaran yang ketiga, kita juga pahami bahwa orang baik dilihat dari apa yang dikeluarkannya. Apa maksudnya? Coba minta tolong Nelva baca dari Matius 12 ayat 35. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Iya, orang baik selalu mengeluarkan atau menyalurkan hal yang baik dari hidupnya secara alami. Perkataannya baik, kelakuannya baik, dan segala yang dia perbuat merupakan hal-hal yang baik. Karena apa? Dia adalah orang yang baik. Kita orang yang baik, langsung keluar hal yang baik. Sama seperti menekan tombol air panas di dispenser, kalau kalian punya dispenser di rumah. Ditekan tombol air panas, keluarnya air panas otomatis. Atau yang air yang dingin, air yang biasa, itu juga keluar air yang kita inginkan. Jadi orang yang baik secara otomatis pasti mengeluarkan segala hal yang baik dalam hidup. Bukan berarti kita tidak bisa berbuat salah, tapi kalau seorang yang baik akan secara otomatis perkataannya itu baik, nggak menipu,
Perkataannya itu mudah diterima oleh orang lain. Kelakuannya baik, tidak aneh-aneh, tidak dibuat-buat, tidak punya motivasi terselubung. Dan segala yang dia perbuat merupakan hal yang kita belajar untuk berkata yang baik, berkelakuan yang baik, berpikir yang baik, sehingga orang bisa melihat benar dia itu memang baik secara alam. Jadi kebenaran yang ketiga bahwa orang baik dilihat dari apa yang dikeluarkannya. Kalau yang di firman Tuhan tadi dikatakan perbendaharaannya yang baik. Orang jahat mengeluarkan hal yang jahat dari perbendaharaannya. Kalau kita lihat orang muda eh, om, berbicara yang kotor atau kasar, oh dia jahat. Kita langsung dengan sendiri. Kebenaran yang keempat tentang kebaikan itu apa? Kita berbuat baik bukan supaya mendapatkan keselamatan. Niko bisa minta tolong dibantu. Titus 3 ayat 5. Kita buka. Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian, kelahiran kembali, dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ya, kalau orang dunia di luar Tuhan Yesus, mereka berbuat baik supaya hidupnya diselamatkan atau mendapatkan upah. Yang perbuatan baik yang dia lakukan itu mereka menganggap dihitung sebagai amal supaya bisa masuk surga. Dan kita sering mendengar seperti itu. Berbuat baik supaya ini merupakan amal masuk ke surga. Tapi dalam kekristenan tidak demikian. Kita tidak perlu berbuat baik supaya masuk surga. Mengapa? Kita ini sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Jadi kita itu sudah memiliki keselamatan. Karena kita sudah diselamatkan, kita berbuat baik. Kebalikannya, orang dunia, mereka berbuat baik untuk mendapatkan keselamatan. Di kita yang di dalam Kristus, kita sudah diselamatkan, lalu kita mengekspresikan dengan berbuat baik pada orang lain. Jadi dia menyelamatkan kita, Tuhan menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang kita lakukan. Karena perbuatan baik kita tidak berarti apa-apa. Tapi kan kita berbuat baik karena kita sudah diselamatkan, sudah ditebus oleh darah Yesus. Sekali lagi, jangan terbawa oleh arus dunia yang berkata berbuat baik supaya mendapatkan keselamatan, amal supaya masuk surga. Tidak, tapi kita sudah diselamatkan. Kita ini sudah punya jaminan masuk surga karena itu berbuat baik. Kemudian kebenaran tentang kebaikan yang kelima dan yang terakhir, perbuatan baik kita akan mengalahkan kejahatan. Nerva, Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Iya, ketika ada seorang yang berbuat jahat pada kita, namun kita terus berbuat baik pada dia, percayalah, dia tidak akan lagi berbuat jahat pada kita. Kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan, supaya emosinya mereda dan tidak lagi ada kebencian. Kalau ada seorang teman berbuat jahat pada kita, kita tetap senyum, kita tidak membalas dengan kejahatan, kita memberikan apa yang dia perlu, yang dia tidak punya, kita membantu, kita tidak menghemat atau tidak apa artinya itu menahan yang bisa kita lakukan. Dia perlu bantuan, kita menolong, sekalipun dia berbuat jahat pada kita, kita berikan hal yang baik. Maka emosinya dia, kejahatannya dia, kebenciannya dia, itu tidak lagi akan diberikan pada kita. Dia akan melihat, oh ternyata dia dibenci tetap baik. Karena itu saya tidak mau lagi berbuat jahat sama dia. Jadi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Kalau satu contoh di Alkitab, ada Yusuf yang dijahati sama saudaranya, dia tetap berbuat baik, nolong saudaranya, nolong ayahnya. Yusuf, Daud pun juga demikian, dia dijahati oleh Raja Saul, tapi dia tidak membalas, dia tidak membunuh Raja Saul, meskipun dia punya kesempatan untuk membunuhnya. Sampai akhirnya orang lain melihat bahwa benar, Daud itu adalah seorang yang dia mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Jadi kebenaran tentang kebaikan yang pertama, Bapa kita di surga adalah figur Bapa yang baik.
Yang kedua, Tuhan mau perbuatan baik kita ini diketahui oleh orang lain. Yang ketiga, orang baik dilihat dari apa yang dikeluarkan. Yang keempat, kita berbuat baik bukan supaya mendapatkan keselamatan, karena kita sudah diselamatkan. Dan yang kelima, perbuatan baik kita akan mengalahkan kejahatan. Sekarang kita lihat poin berikut, tanda orang yang memiliki kebaikan. Apa tandanya orang memiliki kebaikan? Dia akan mudah menolong orang lain yang dalam kesulitan. Kalau orang kita mengalami kesulitan, ditolong oleh orang lain, kita akan menganggap oh, orang itu baik. Atau sebaliknya, orang lain dalam kesusahan, kita menolong. Orang lain berkata, oh ternyata Nelva itu baik. Oh ternyata Niko itu baik. Saya dibantu ketika dalam kesulitan. Pernahkah kamu melakukan saat temanmu berada dalam kesulitan? Lalu kamu menolong. Itu tanda orang baik. Tidak banyak hal yang sulit. Tanda berikutnya ya, orang memiliki kebaikan. Dia mudah untuk memberikan sesuatu yang dia punya tanpa banyak perhitungan. Dia akan mudah memberi tanpa merasa sulit. Seperti kalian pernah cerita, punya makanan atau punya uang, ternyata temannya mau beli makanan nggak ada uang. Nelva waktu itu cerita, kemudian memberi uang untuk temannya. Sudah nggak apa-apa saya kasih. Temannya bisa makan, temannya bisa membeli makanan. Maka orang kan melihat, oh Nelva itu memberi tanpa banyak perhitungan. Orang kan melihat bahwa, oh dia itu orang yang baik. Orang yang baik itu mudah memberi. Itu salah satunya. Dan tanda yang ketiga, orang yang memiliki kebaikan itu apa? Hidupnya itu mudah diketahui oleh orang lain. Sikap hidupnya itu tenang, ramah, dan mudah bergaul. Coba kalau kita lihat orang yang mudah bergaul, mudah tersenyum, dengan siapa saja itu bisa bergaul dengan baik. Atau kalian yang mungkin dengan teman-teman di sekolah, bisa ramah, tenang, bisa bergaul dengan siapa saja. Orang kan melihat, oh dia itu orang yang ya, orang memiliki kebaikan. Hidupnya itu mudah diketahui oleh orang. Ditanya apapun, dia bisa menjawab. Ya, ini mengenai kebaikan, poin kita atau pembelajaran kita untuk hari Minggu ini. Nah, sekarang kita sharing. Perbuatan baik apa yang kamu pernah lakukan pada orang lain? Hal yang kecil sederhana. Kakak pernah melakukannya? Nelva pernah melakukan kebaikan apa pada orang lainnya? Kamu merasa bahwa saya sudah melakukan kebaikan. Setiap kita pasti pernah melakukan kebaikan pada orang lain. Di tengah banyaknya kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, kita pasti pernah melakukan kebaikan pada orang. Nelva, bisa cerita? Kalau kalau aku sih bingung juga sih Pak. Cuman kalau menurut saya kan kalau kita melakukan kebaikan kan nggak harus dari soal materi memberikan sesuatu. Hmm. Ada juga yang namanya kebaikan kita memberikan eh, sedikit waktu kita untuk misalnya contoh kayak saya waktu itu punya teman yang lagi punya masalah down gitu kan. Terus kan di situ saya nggak bisa berbuat apa-apa buat nolong dia, buat ini dia. Tapi yang bisa saya lakuin tuh cuma memberikan waktu luang saya untuk menemani dia, mendengarkan cerita dia, terus memberikan dia semangat. Ya, bagus ya. Itu contoh dari memberi kebaikan. Seperti yang bisa saya sampaikan tadi, orang memiliki kebaikan. Mudah untuk memberikan sesuatu yang dia punya tanpa banyak perhitungan. Nah, ini kan bukan berarti berupa materi. Tadi saya memberi Ya, contoh materi yang mempermudah. Kamu punya waktu, tanpa kamu banyak perhitungan, ya sudah, saya temani teman saya yang dia dalam kesulitan. Kamu mendengarkan ceritanya dia, kamu menghibur dia. Itu adalah kamu memberi kebaikan. Dia kamu memberi tanpa banyak perhitungan, tanpa merasa sulit. Ketika dia membutuhkan, kamu ada untuk memberi sesuatu tanpa banyak perhitungan. Karena orang yang baik, salah satu cirinya, dia pasti memberi sesuatu, apapun itu. Waktu, perhatian, atau apa yang dia butuh. Niko, bisa cerita pada kita semua, apa perbuatan baik yang kamu pernah lakukan? Bisa Pak. Waktu itu teman teman aku pernah haus, terus dia nggak punya duit lagi buat beli minuman.
Saking hausnya ya udah dia minta air minum ke aku dan aku langsung ngasih aja air minum aku. Wah, cukup buat minumnya dia ya. Iya, dan dihabisin. Dihabisin. Berarti kamu nggak bisa minum lagi. Iya, aku nggak bisa minum lagi. Iya, yaitu belajar untuk memberi sesuatu tanpa banyak perhitungannya. Sudah nggak apa-apa, saya kasihkan air minum saya kepada dia. Kita nggak mikir, kamu nggak mikir nanti kamu minumnya bagaimana. Pokoknya memberi buat dia. Dan percayalah ketika kita berbuat baik pada orang lain, kita pasti juga akan mengalami kebaikan-kebaikan yang tidak terduga. Oke, terima kasih. Sudah belajar tentang kebaikan dan kalian juga sudah belajar untuk melakukan kebaikan pada orang lain walaupun dalam bentuk yang sederhana. Oke, kita akhiri, kita doa. Niko bisa berdoa buat kita? Bisa, Pak. Ya, silakan. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas firman-Mu ya Tuhan. Yang telah Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Berkati aku dan Alfa supaya bisa meneladani apa yang telah Kau firmankan ya Tuhan. Dan melakukannya setiap hari ya Tuhan. Berkati Pak Oki supaya sehat selalu ya Tuhan. Dan ampuni segala dosa-dosa aku ya Tuhan. Jauhi kami dari orang yang jahat dan marah ya Tuhan. Berkati supaya kami bisa bertemu lagi di minggu depan ya Tuhan. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih Niko dan Elva. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati.